Pagi ini kita akan belajar kesaksian Matius. Selanjutnya kita akan belajar tentang kebangkitan, pasal 22. Allah kita adalah Allah orang-orang yang hidup. Pernah terjadi suatu peristiwa, yaitu pada zaman Tuhan Kristus, ada orang-orang Saduki. Mereka tidak percaya bahwa orang mati akan dibangkitkan. Karena mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati, maka mereka sengaja mengemukakan suatu kasus. Katanya, ada seorang pria yang menikahi seorang perempuan. Lalu ia meninggal. Istrinya tidak memiliki anak, sehingga sang istri kemudian menikah dengan adik laki-lakinya. Namun ternyata adiknya itu juga meninggal. Kemudian sang istri menikah lagi dengan adik laki-laki berikutnya. Perempuan ini akhirnya menikah dengan 7 saudara laki-laki. Namun ke-7 saudara itu tidak pernah tinggal bersama perempuan tersebut. Dan tidak memperanakan seorang putra pun. Lalu mereka semua meninggal. Jadi, pada masa kebangkitan kelak, milik siapakah perempuan itu? Sebab ke-7 saudara itu pernah menikah dengannya. Orang Saduki datang bertanya kepada Tuhan. Maksud mereka adalah ingin menunjukkan apakah kebangkitan benar-benar akan terjadi atau tidak. Itulah pertanyaan yang ingin mereka ajukan. Mereka sengaja mengemukakan kasus ini untuk mencobai Tuhan. Ya, maksudnya adalah untuk memuji Tuhan secara licik. Karena mereka memang tidak percaya bahwa orang mati akan dibangkitkan. Tetapi Tuhan berkata, kamu salah. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci, dan tidak tahu kuasa Allah. Di dunia ini, orang mengambil istri dan menikah. Tetapi orang-orang yang layak mendapat dunia yang akan datang. Dan kebangkitan dari antara orang mati. Tidak mengambil istri ataupun menikah. Karena mereka tidak dapat mati lagi. Mereka seperti malaikat. Karena mereka telah dibangkitkan dari antara orang mati. Mereka menjadi anak-anak Allah. Tentang kebangkitan orang mati. Dalam kitab Musa, dalam catatan semak duri, Allah pernah berfirman kepada Musa. Tidakkah kamu pernah membacanya? Firman Naya, Akila Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di mata Allah, mereka semua hidup. Artinya, di mata Allah, mereka semua hidup. Di sini dikatakan bahwa Allah adalah Allah orang hidup. Jadi, orang Saduki adalah suatu aliran agama, yaitu aliran Saduki. Demikian pula orang Farisi juga merupakan suatu aliran agama. Orang-orang Farisi ada yang percaya akan kebangkitan orang mati. Ada pula yang mengatakan tidak ada. Lalu hari ini kita bertanya, apakah agama mampu memahami Allah? Agama yang tidak memahami kebenaran hanya bisa menjelaskan beberapa ajaran Alkitab. Tetapi rencana penebusan Allah. Dan rencana Allah. Tidak seperti yang diajarkan oleh agama, melainkan dinyatakan kepada orang-orang yang dipilihnya. Seperti yang pernah Tuhan katakan kepada kita. Waspadalah terhadap ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Hari ini saudara syibwa juga menasihati saudara-saudari. Agar waspada terhadap agama. Agama memang membicarakan hal-hal dari Alkitab. Tetapi seringkali justru membuat orang tidak mengenal rencana Allah. Kita percaya kepada Tuhan supaya mengalami kebangkitan. Supaya memperoleh pengharapan akan kebangkitan itu. Itulah tujuan kita percaya kepada Tuhan. Namun pada tahun 2024 dan 2025, tahun lalu, Saudara Sibo bertemu seorang saudari berusia 70 tahun beserta suaminya yang sudah sekian lama mengikuti agama. Sudah sangat lama sekali mereka ikut. Lalu saudara Sibo bertanya kepadanya, "Saudari, mengapa engkau pergi ke gereja?" Ia menjawab, "Supaya damai sejahtera." Lalu saudara Sibo berkata, "Kita percaya kepada Tuhan supaya memperoleh hidup yang kekal. Kebangkitan untuk memperoleh hidup yang kekal." Ia berkata, "Tidak ada kebangkitan, tidak ada hidup yang kekal." Saya sudah begitu lama mengikuti agama, tetapi belum pernah sekalipun pendeta berkhotbah tentang kebangkitan dari kematian. Tidak ada, tidak ada. Ya, benar, selamat datang dan pulang dengan selamat itu nyata. Mereka berkata demikian. Artinya agama bukanlah Allah, dan ia tidak memberikan kehendaknya kepada mereka. Bapa tidak memberikan kehendak Bapa kepada agama, melainkan memberikan kehendak Bapa kepada anak yang dijanjikan. Ini yang kita pahami, kebangkitan daging itu nyata. Yehuwa Bapa Surgawi adalah Allah orang-orang yang hidup. Allah berkuasa menciptakan manusia. Dan berkuasa membangkitkan manusia dari kematian. Serta berkuasa membuat manusia mati. Memuliakan Allah. Amin.